Halo sahabatku, fan Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi. Tentunya kita kalau berbicara tentang tumbuh-tumbuhan tidak akan habis. Seperti kita membicarakan isi dunia ini, tidak bakal akan habis sampai dunia itu kiamat. Kenapa? Ragam tumbuhan itu bukan hanya 10, 100, 1000, tapi miliaran jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di Jawa dan di luar Jawa sudah berbeda. Apalagi yang ada di Arab Saudi, apalagi yang ada di tempat-tempat lain. Pasti dia akan berbeda. Itulah mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan sampai hayat berakhir tidak mungkin akan habis. Saya Bang HS selalu mempelajari tumbuh-tumbuhan dengan nikmatnya, dengan asiknya, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa merapat, mendekat, dan mengenal. Saya mengenal tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan mengenal saya. Akhirnya ada satu kesatuan. Begitu saya melihat tekstur daripada tumbuh-tumbuhan itu, saya sudah bisa mengenal bahwa ini bisa untuk obat A, B, C. Hanya mengenal teksturnya. Kurang yakin kita labkan untuk melihat kandungan yang ada di dalam. Apakah kandungan yang di dalam itu bisa untuk obat atau justru beracun? Yang paling sulit adalah Bapak dan Ibu mengenal tumbuh-tumbuhan, tidak paham tentang kandungannya. Ternyata yang kita petik adalah racun. Banyak orang minum herbal, berakhir dengan gagal ginjal. Ternyata kandungan yang diminum adalah kandungan racun. Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang beracun adalah daunnya bergetah kental, seperti daun karet, ya, seperti daun Kamboja. Nah, daun Kamboja, daun jati, semua itu ada berbahaya karena dia mengandung banyaknya racun tersimpan pada getah tersebut. Caranya bagaimana? Ada cara. Daunnya bagus, bisa untuk obat. Contoh, daun jati bisa untuk obat kanker. Daun jati bisa untuk obat darah tinggi. Daun jati bisa untuk obat alergi atau gatal-gatal. Tinggal caranya bagaimana kita untuk melakukan, memproses daun jati itu menjadi obat. Inilah pelajaran-pelajaran herbal yang saya share ke grup, semua fan Hasan Sabilah, semua grup Hasan Sabilah, semua sahabat-sahabat Hasan Sabilah dimanapun Anda berada. Belajar tentang tumbuhan, janganlah kita belajar kepada mereka yang hanya mengenal tumbuh-tumbuhan 5 item. Itu namanya belum disebut sebagai herbalis. Maka seorang profesor pasti dia akan mengenal banyaknya ilmu dan penemuan-penemuan baru. Banyaknya ilmu dan penemuan baru, maka wajar dia disebut sebagai orang ahli atau profesor. Kalau hanya mengenal ilmu 5, tumbuh-tumbuhan hanya 5, itu belum pantas untuk disebut sebagai herbalis. Seorang herbalis yang berarti jiwanya memang mengenal tentang tumbuh-tumbuhan. Kalau hanya tumbuh-tumbuhan yang dia kenal hanya pegagan, daun jati, daun beluntas, sudah cukup itu belum pantas untuk menyandang dirinya sebagai profesi herbalis.
Sayang, bangsa Indonesia banyak tertipu karena menawarkan banyak produk, promonya sangat cantik, ternyata yang meracik bukan orang yang mempunyai ilmu herbal. Beredarlah produk-produk ini. Semua dikonsumsi banyak orang. Dalam jangka panjang, gagal jantung, gagal ginjal, buta mata, pengeroposan pada tulang. Kenapa? Tidak ada kajian. Di saat meracik, tidak peduli. Yang penting produk dia laku keras dan menghasilkan uang, peduli orang itu sakit. Inilah, kalau kita cinta kepada bangsa kita sendiri, harus cinta kita pada diri kita. Mencintai diri kita yang berarti kita mencintai saudara-saudara kita. Itulah. Jangan mengambil keuntungan untuk pribadi, peduli orang sembuh atau tidak, itu urusan lo. Gue nggak urusan. Yang penting gue cari duit. Orang seperti itu tidak pantas diterima di bumi Indonesia. Ini yang harus kita jauhi. Sekarang mulai banyak orang yang membaca, melihat konten-konten Bang AS. Karena Bang AS sering memberikan resep-resep. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan, Bang, saya butuh resep ini, resep itu. Pada kesempatan ini saya akan menjawab. Saya awali dari Ibu Yeti Suryati. Beliau bertanya, gula darah saya tinggi, sendi, sikut, dan jari saya kalau digerakkan sakit. Apa ramuannya? Sekarang saya jelaskan dulu ya Bu Yeti. Setiap gula tinggi dan terlalu lama penderita gulanya, ada 9 organ yang diserang. Ya Bu ya. 1. Persendian lengan dan lutut. 2. Tulang punggung, maka terjadilah seperti saraf kejepit. Pankreas itu sendiri, limpa, usus 12 jari, jantung, pengentalan darah, 9 organ yang diganggu. Dari diabetes. Mengenal penyakit diabetes, banyaknya kita mengkonsumsi obat-obat kimia sama saja mempercepat tumbuhnya cabang-cabang penyakit. Ya Bu Yeti ya. Ibu kan awalnya punya diabetes. Oke, kita simpan dulu. Saya penderita diabetes. Oke Bu? Setuju? Oke. Sekarang muncul lagi, Pak, tangan saya jadi kaku. Berarti ada 2 penyakit. Sekarang muncul lagi, Pak, mata saya menjadi kabur. Ada 3 penyakit. Pak, sendi saya tidak bisa ditekuk. Berarti ada 4 penyakit. Pak, sekarang saya pipis saya tidak lancar. Berarti ada 5 penyakit. Dari 1 penyakit bercabang menjadi 5 penyakit. Saya bertanya, bagi mereka yang mau mengkonsumsi rutin bertahun-tahun, sembuhkah penyakit Anda? Mengobati berarti kita adalah orang yang sakit. Ya. Selama minum obat berarti kita disebut orang sakit. Walaupun kadarnya rendah. Katakanlah gula darah 110, oh bagus. Begitu ditanya, masih konsumsi obat? Masih. Kalau obat dilepas, naik. Itu artinya orang sakit, bukan sembuh. Maka kita
Logika berpikir menanyakan kepada diri kita sendiri, selama saya minum obat 15 tahun, sembuhkah dari penyakit saya? Jawab. Perkembangan penyakit diabetes semakin membesar dan semakin banyak. Berakhir kecepatan kematian. Karena sudah mulai melemah semua organ. Bagaimana ini Pak cara mengatasinya? Kalau ibu minta ramuannya, inilah ramuannya ibu. Ibu tulis ya. Menghancurkan zat gula agar tidak mengganggu pada organ-organ lainnya. Penghancur ya Bu ya, bukan penurun. Saya tidak senang dengan cara menurunkan. Itu nanti pada suatu saat dia akan naik lagi. Minum turun, naik lagi. Minum turun, naik lagi. Itu namanya permainan obat. Agar obat saya dibeli terus, tidak pernah putus. Itu permainan. Tapi saya paling senang adalah menghancurkan zat gula dibuang melalui BAB. Itu paling senang. Ini yang akan saya berikan kepada Bu Yeti dan teman-teman penderita diabetes. Semua saja. Baiklah, resepnya tulis Ibu ya. Apa ramuannya Pak? Ramuannya ini. Batang pinus, ambil kulitnya. Kulit batang pinus 15 cm persegi, potong-potong. Sudah. Kulit babakan duet, kulit pohon duet 15 cm, potong-potong. Dah. Tapak liman itu jenis daun, ambil 6 lembar, campurkan di dalamnya. Ya. Puyang, puyang itu jenis umbi, ambil 1 ruas, potong-potong. Temulawak, ambil 1 ruas, potong-potong. Kasih lidah buaya. Ada unsur penghancur, tadi yang kulit-kulitan ini tadi unsur penghancur gula Ibu. Unsur penghancur, unsur pengangkut. Pengangkutnya pakai apa? Ada puyang, ada lidah buaya. Ini pengangkut. Begitu dihancurkan, dipegang, diikat, dibuang lewat usus besar. Sempurna. Gula di dalam darah menipis. Itulah menyembuhkan diabetes. Ya. Produknya apa Bang? Produknya punya kita, ada paket diabetes itu terdiri dari Ratogen diminum pagi hari, Diagri diminum siang hari, Dia Plus diminum malam hari. Jadi satu paket terdiri dari 3 produk. Itu Bu ya. Terus kita kembali lagi pada Pak Ahmad Jeng. Bapak izin bertanya, kalau leher bagian belakang suka kaku dan panas, kadang saya suka kejang. Sudah lebih dari setahun. Itu apa obatnya ya Pak? Ini obat Pak yang Bapak tanyakan ya. Baik. Leher suka kaku. Awalnya leher Bapak biasa, normal. Karena pola makan membuat Bapak menjadi kaku. Setelah kaku, dia akan menghambat oksigen yang masuk ke kepala atau ke otak. Maka Bapak sering glir, mau jatuh. Tidak seimbang badannya. Artinya, oksigen yang beredar terhambat pada leher. Karena ada pengerasan pada batang leher. Kita cari Pak. Apa yang terjadi yang mengeras di batang leher saya? Mungkin dari gula, mungkin dari kolesterol, mungkin dari kalsium yang berlebihan, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tulang, dia berada di dalam darah.
akhirnya membentuk kapur. Bagaimana untuk mengatasinya? Mengatasinya, Pak, hancurkan pengerasan di leher. Obatnya apa? Obatnya Arda dan T-shirt. Ini khusus untuk urusan ini. Begitu Bapak mengkonsumsi Arda diminum malam hari, T-shirt diminum di pagi hari, Bapak dalam 10 hari sudah hilang rasa kencang di leher. Oksigen mulai berputar di dalam darah dengan lancar. Bapak tidak pernah lagi akan gelir. Ya. Gelir bukan berarti karena Bapak hipertensi. Gelir bukan berarti Bapak karena tensinya rendah. Gelir bukan berarti Bapak pusing kepala atau vertigo. Tapi gelir menunjukkan bahwa ada sumbatan pada batang leher yang tidak bisa masuk kepada kepala. Efeknya apa ya Pak? Kalau ini diterus-teruskan saya nggak minum obat, efeknya adalah akan mengganggu mata ini menjadi kabur dan telinga kurang pendengaran. Pusing tiba-tiba datang, hilang sendiri, tiba-tiba datang, hilang sendiri. Itu tanda-tandanya sumbatan oksigen yang tidak bisa masuk.